Beberapa dari kalian mungkin udah pernah naik mobil Mercy, tapi kecuali kalian punya mobilnya atau kalian sering naik mobil Mercedes-Benz kekinian, pasti belum tahu kalau ternyata banyak hal-hal rahasia dari Mercy baru yang tersembunyi. Apa aja? Pastikan kalian udah nonton video tutorial basic pertama yang udah kita upload sebelumnya ya, supaya lebih ngerti sebelum nonton yang ini. Dan ini 9 triks rahasia atau tutorial advance dari Mercedes-Mercedes kekinian. Satu, hold function. Setiap Mercy modern yang udah pakai rem parkir elektrik juga udah punya fitur ini, hold function. Kalau kalian nggak tahu ini apa, ini sama kayak brake hold di Honda, auto vehicle holding di Wuling, auto hold di Hyundai, dan sejenisnya. Pada dasarnya, ini fitur buat nahan rem tanpa kaki kita perlu injak pedal remnya. Bedanya sama mobil-mobil tadi, hold function di Mercy nggak ada tombol dedicatednya. Jadi kemungkinan besar pemilik-pemilik Mercy pun mungkin belum tahu mobil mereka punya fitur ini. Cara pakainya, pastikan kalian udah tutup semua pintu dan udah pakai seat belt. Nah, nanti pas kalian memelan setelah jalan, begitu berhenti, kalian injak pedal remnya lebih dalam sampai ada tulisan hold muncul gini di speedometer. Kalau udah muncul, kalian bisa lepas kaki kalian dari pedal rem dan mobilnya bakal tetap berhenti, alias remnya ditahan sama fitur ini. Kalau hold udah aktif, transmisinya boleh tetap di D atau kalian bisa pindahin ke N. Dan buat jalan lagi, cukup injak sedikit pedal gasnya sampai tulisan holdnya hilang. Simple tapi sangat efektif kalau lagi di lampu merah. 2. Remote window access. Hampir setiap Mercy dari dulu yang udah berpower window punya fitur ini, alias bisa buka tutup semua jendela plus sunroofnya juga. Cukup dengan remote-nya aja waktu mesin mobilnya lagi mati. Bedanya kalau di Mercy jadul ini harus dilakuin dengan pakai kunci manual di lubang kunci. Kalau di Mercy modern kalian tinggal klik tombol unlock di remote kunci ini dan kalian tahan. Nanti setiap jendela plus sunroofnya bakal kebuka. Fungsinya ini buat keluarin udara panas di dalam mobil sebelum kalian masuk. Dan buat tutup lagi, klik tombol lock dan tahan tombolnya. Nanti setiap jendela dan sunroofnya bakal ketutup lagi. Nice! Tiga, parking lights. Balik ke tombol knop lampu. Lihat di ujung kiri ada huruf P dan tanda panah kiri kanan. Nah, itu disebut parking lights. Kalau kalian udah matiin mesin mobilnya dan kalian putar tuasnya ke tanda panah yang kiri, mobilnya bakal nyalain lampu alis sisi sebelah kirinya doang, depan dan belakang, sampai kalian nyalain mobilnya lagi. Kalau diputar ke tanda panah ke kanan, alis lampu kanannya bakal nyala sampai nyalain mesin mobilnya lagi. Fungsinya apa? Nah, ini kalau kalian lagi parkir di pinggir jalan yang gelap, supaya orang-orang tetap bisa ngeliat bagian ujung mobil kalian. Misalnya kalian parkir di sisi kiri, nyalain parking lights yang kanan supaya nggak ketabrak mobil sebelah kanannya. Dan tenang, ini dirancang buat tetap nyala seharian kok, tanpa ngehabisin baterai mobilnya. Parking lights ini bakal mati lagi begitu kalian masuk mobilnya dan nyalain mesinnya ya. 4. Auto parking. Hampir semua Mercy modern di Indonesia udah dapat fitur parkir otomatis. Bahkan dari yang dijual sekarang, satu-satunya yang gak ada fitur ini cuma C180 aja, alias sedan paling murahnya. Nah, cara pakainya, kalau kalian udah di daerah parkiran, pastikan jalan pelan-pelan dan kalian klik tombol bertuliskan P ini di tengah. Nanti sembari mobilnya jalan, dia bakal nyari ruang kosong yang ruangnya dipepet sama dua mobil, satu di kiri dan satu di kanan. Parkirannya bisa paralel atau seri. Nah, kalau udah ketemu, kita berhenti, konfirmasi ruang parkirnya yang mana, dan kita pilih mau parkir maju atau parkir mundur. Kalau udah, masukin gigi mundur, dan setelah itu, semuanya bakal berlangsung full otomatis, alias setir, rem, gas, dan transmisinya, semua diurus sama komputernya. Nice, saran kita cari ruang parkir yang space-nya proper ya. Jadi jangan cari yang sempit-sempit banget. Dan selalu standby kaki kalian dekat sama pedal rem. Dan liatin terus yang lagi terjadi di kaca atau di layar head unitnya, alias harus tetap siaga.
Dan fitur ini juga bisa kalian pakai buat keluar dari parkiran. Tapi syaratnya pas kita parkir juga harus udah pakai fitur ini. Jadi nggak bisa kita parkirin sendiri tapi keluarnya mau pakai fitur ini. Caranya sama. Klik tombol P ini dan nanti kita pilih mau keluar ke kiri atau ke kanan. Kalau udah, masukin transmisi ke D kalau tadi kalian parkirnya mundur, atau masukin ke R kalau tadi parkirnya maju. Keren ya? Next or previous track. Mayoritas Mercy modern buat kontrol audio di setirnya udah pakai trackpad mini kayak gini. Dan meskipun ini sangat berguna buat bisa ngontrol head unit dari setir, tapi model trackpad gini justru ngehilangin fungsi simple buat maju mundurin lagu sekali klik kayak di tombol next or previous track di kebanyakan setir. Dan ini sangat mengganggu kalau kalian mau nyetel lagu selanjutnya tapi layar head unitnya lagi ngeliatin GPS gitu misalnya. Nah, tapi ternyata fitur ini masih ada. Cuman emang bukan di setir aja. Kalau Mercy kalian udah pakai trackpad tengah yang pakai model paling baru gini, nah di bagian paling atasnya ada logo next or previous track gini. Tapi kalau kalian klik dia nggak langsung ganti lagu. Caranya kalau mau ke next track alias lagu selanjutnya, kalian langsung swipe alias geser jari kalian dari kiri ke kanan di atas bagian ujung trackpad ini. Dan lagunya bakal pindah ke selanjutnya. Dan buat previous track alias lagu sebelumnya, gesernya dari kanan ke kiri. Nah, simple kan? 6. MBUX. Khusus Mercy yang sangat baru, yang udah punya 2 layar berjejer kayak gini dan udah pakai interface modern gini, ada sistem MBUX yang fitur salah satu hal kerennya adalah sistem voice command atau perintah suara yang termasuk pintar. Selain bisa diaktifin pakai tombol di setir ini, kita bisa juga tinggal sebut kata Hi Mercedes buat aktifin voice command ini. Dan mobilnya bisa kita suruh macem-macem kayak gini. Hey Mercedes. Yes, please. Turn on AC. Okay, I'm activating the air conditioning. Set the AC to 20 degrees Celsius. I'm setting the temperature on the driver's side to 20 degrees. Set the temperature on the passenger side to 19 degrees Celsius. I'm setting the temperature on the front passenger side to 19 degrees. Hey Mercedes. Yes, please. Change ambient light to red. Okay, I am changing the color. Hey Mercedes. Yes, please. Turn on reading light. I'm switching on the reading light. 7. Atur ketinggian bagasi. Buat Mercy yang udah pakai pintu bagasi elektrik, ketinggian maksimal kebukanya bisa diubah-ubah loh. Misalnya kayak di GLE 450 gini, yang standarnya sangat-sangat tinggi, ini bisa kita set buat kebuka jadi lebih rendah. Caranya, pintu bagasinya lagi kebuka, begitu sampai di titik ketinggian yang kita mau, tinggal kita berhentiin pintunya dengan klik tombol di pintu ini. Begitu pintunya udah berhenti, kita klik lagi tombolnya dan kali ini kita tahan tombolnya sekitar 3 detik sampai muncul bunyi kecil yang nandain kalau ini udah dijadiin ketinggian maksimal kebukanya. Nanti begitu kalian tutup dan dibuka lagi, pintunya bakal berhenti di titik yang tadi. Nah, kalau mau dibalikin lagi ke ketinggian maksimal, dorong sampai mentok dan klik plus tahan tombol yang di bagasi ini. Dan nanti bakal balik ke titik yang pertama kali. Nah, itu tadi tips dan triks unik dan rahasia dari Mercy kekinian. Nah, tapi kalau kalian punya model Mercedes AMG, misalnya kayak A35 yang sebelum ini kita tes, nah kita punya 2 trik rahasia lagi nih. Tapi buat Mercedes AMG aja ya, bukan Mercy dengan AMG lain. Ingat. 8. Emotion Start. Kalau kalian punya Mercedes AMG yang cenderung baru, contohnya A35 yang baru kita tes sebelumnya, ada fitur Emotion Start yang bikin suara pas kalian nyalain mesinnya jadi lebih kencang. Pada dasarnya, suara knalpot Mercedes AMG selalu ada katup yang bisa ditutup atau dibuka. Dibuka pas di mode Sport dan Sport Plus atau Race buat ngasilin suara yang lebih bersih. Tapi, mode ini bakal selalu balik ke mode Comfort begitu pertama kali kalian nyalain mobilnya. Jadi kalau kalian baru nyalain mobil, suara mesinnya bakal kedengaran standar kayak gini-gini aja. Cara
aktifin emotion startnya, tahan pedal shift, bebas mau yang kanan atau yang kiri, dan sambil ditahan, injak pedal rem dan klik tombol startnya. Nanti raungan pertama mobilnya bakal jadi kedengeran lebih sangar. Tapi setelah nyala, katupnya bakal ketutup lagi dan kalian perlu ganti mode kalau mau bikin suaranya jadi sangar lagi. 9. Race Start. Nyaris semua Mercedes-AMG punya fitur ini. Jadi ini adalah fitur buat meluncurkan mobilnya dengan tenaga maksimum, tapi di traksi yang pas. Jadi nggak ada torsi yang terbuang percuma begitu kita meluncur karena kehilangan traksi. Udah bisa tebak dong, Race Start ini adalah nama lain dari launch control. Cara pakainya beda-beda di beberapa model Mercedes-AMG. Di model A35 yang kita tes misalnya, ini pakai sequence Race Start yang paling simple. Pakai seatbelt dulu, dan setelah itu di sini kita cuma perlu masukin mode berkendara ke Sport Plus, pastikan setirnya lurus, masukin gigi gede, tahan pedal rem pakai kaki kiri, dan injak dan tahan pedal gas maksimal pakai kaki kanan sampai muncul tulisan Race Start di speedometer. Dan selanjutnya kalian lepas pedal remnya dan tetap injak maksimal pedal gasnya, dan Race Start atau launch control ini bakal munculkan mobilnya sebaik mungkin. Oh ingat, jangan pakai fitur ini selama mesin mobil kalian masih dalam masa in rain ya, atau masih di bawah 1000 sampai 1500 km pertama, karena sangat berpotensi merusak komponen mesin kalian kalau belum siap. Nah, kalau metode yang pertama tadi nggak bisa, itu karena beberapa model AMG juga punya cara yang lain, punya cara yang beda buat aktifinnya. Tapi di AMG manapun, selalu ingat buat udah di temperatur optimal dulu sebelum ngelakuin ini. Terus masuk gigi D dan tahan pedal remnya pakai kaki kiri. Nah, metode 2, kalau AMG kalian ada knop yang bertuliskan RS ini, berarti kalian ikutin cara ini. Klik tombol traction control supaya masuk ke mode traction sport handling, putar knop yang tadi ketulisan RS, dan di MID bakal muncul konfirmasi Race Start. Klik pedal shift sebelah kanan buat konfirmasi yes, atau pedal shift sebelah kiri buat konfirmasi no. Dan kalau yes, sambil pedal rem kalian tetap ditahan, bejek pedal gas maksimal dan lepas pedal remnya. Nah, metode 3, kalau AMG kalian nggak ada knop tadi dan nggak bisa pakai metode pertama, coba metode yang selanjutnya ini. Masukin mode berkendara ke Sport Plus atau ke Race, masukin mode Traction Control ke Traction Sport Handling, klik kedua pedal shift bersamaan sampai muncul layar konfirmasi di MID. Dan setelah itu sama, pedal kanan buat yes, pedal kiri buat no, bejek gas sambil direm dan remnya dilepas. Nah, kalau pakai ini nggak bisa juga, misalnya kalian pakai CLA45 dan GLA45 yang generasi pertama dulu yang belum ada pemilih modenya. Nah, sebelum kalian klik kedua pedal shiftnya, klik dulu tombol M di tengah buat masukin transmisi ke manual, dan baru deh tahan kedua pedal shiftnya dan selanjutnya sama. Asik kan? Gimana? Jadi pengen cobain hal-hal unik dan rahasia ini tadi? Yang punya mobilnya silakan langsung dicoba trik-trik tadi. Atau buat kalian yang belum pernah naik ke Mercy kekinian sama sekali, cek video tutorial kita sebelum ini yang menjelaskan cara-cara paling basic naik Mercy modern. See you next time!